Assalamualaikum pemirsa Dokmong Podcast dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam tema menarik berikut. Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau langsung bahas topik yang menarik banget nih dari bahan yang Anda bagikan. Soal, ya bisa dibilang ironi besar lah ya di Indonesia. Gimana ceritanya negara kita ini yang katanya kaya banget sumber daya alamnya, tapi kok anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, itu malah sangat tergantung sama pajak. Betul, betul. Ini kontras yang mencolok sekali ya. Iya kan? Bayangin aja data yang Anda kasih lihat itu sekitar 80% pendapatan negara kita itu datangnya dari pajak. Dari kantong kita-kita ini, bukan dari emas, nikel, hasil laut yang katanya melimpah ruah itu. 80% itu angka yang signifikan sekali. Banget. Artinya kan beban paling besar ya ada di masyarakat. Malah ini ada rencana lagi katanya mau perluas pajak ke e-commerce. Termasuk UMKM kecil juga kena. Wah, ini perlu kita bedah lebih dalam nih. Nah iya, padahal kalau kita lihat potensi alamnya, Indonesia ini wah luar biasa. Hutan tropis kita ketiga terbesar di dunia. Garis pantai kedua terpanjang. Belum lagi potensi tambang emas, terus nikel yang sekarang lagi ngetren itu. Batu bara, migas. Itu kalau dihitung nilainya? Ratusan miliar dolar bisa jadi. Potensinya benar-benar masif gitu. Nah, itu dia, potensi segitu besar, tapi terus pertanyaannya, siapa sebetulnya yang kelola? Siapa yang nikmatin hasilnya? Kan sumber-sumber Anda juga nyinggung tuh, contoh kayak Freeport dulu. Atau smelter nikel sekarang. Mayoritasnya siapa yang kuasai? Seringkali swasta atau bahkan asing ya. Iya kan? Hasil laut juga katanya sering diekspor mentah aja, harganya murah. Jadi nilai tambahnya nggak maksimal buat negara. Betul. Dan ini menyentuh inti persoalan yang cukup fundamental sebenarnya. Sumber daya alam itu kan, secara konsep, harusnya masuk kategori barang publik. Milik rakyat ya berarti? Ya, milik rakyat. Artinya, ya teorinya, manfaatnya itu harusnya dirasakan oleh semua orang, oleh seluruh rakyat, bukan cuma segelintir pihak aja. Nah, analisis Anda ini kan menyoroti adanya gap di situ. Ada kesenjangan. Jadi logikanya agak aneh ya. Terasa janggal gitu. Kenapa kok masyarakat yang harus nanggung beban pajak tinggi buat APBN, sementara aset publik kita yang nilainya triliunan ini, kekayaan alam ini, belum optimal dinikmati bersama? Terus dampaknya ke ekonomi kita gimana? Ini yang perlu kita perhatikan juga kan? Nah, itu dia. Kalau pajak terus-terusan digenjot, apalagi pajak konsumsi ya, PPN misalnya, ada kekhawatiran ini bisa neken daya beli masyarakat. Orang jadi mikir-mikir kalau mau belanja. Jadi lebih hemat ya? Produksi bisa melambat. Nah, ujung-ujungnya bukan nggak mungkin ada pengurangan tenaga kerja. Wah, ini bisa jadi lingkaran setan dong. Bisa jadi. Semacam lingkaran yang ya kurang menguntungkan lah. Daya beli lemah, produksi lesu, terus lapangan kerja jadi sulit. Apalagi kalau kita ingat tantangan pengangguran kita kan masih ada. Terus UMKM kita ini tulang punggung ekonomi katanya. Iya, UMKM penting banget. Nah, mereka juga ikut tertekan kan. Biaya operasional makin tinggi, bahan baku mungkin naik, jadi bebannya itu berlapis buat masyarakat. Oke. Lalu, kalau gitu dari analisis ini ada semacam solusi atau jalan keluar yang diusulkan nggak? Ada. Jadi melihat dampak-dampak tadi, muncul gagasan dari sumber Anda itu untuk memikirkan ulang fondasi ekonomi kita. Idenya itu ada pergeseran fokus. Pergeseran fokus gimana tuh? Jadi, bukan lagi bertumpu utama pada pajak dari masyarakat, tapi negara diharapkan ambil peran yang lebih sentral, lebih strategis. Buat apa? Ya buat mengelola sumber daya alamnya secara optimal. Oh, jadi negara yang lebih aktif mengelola asetnya sendiri gitu ya? Bukan cuma narikin pajak dari aktivitas ekonomi rakyat? Tepat sekali. Fokusnya pindah. Dari pajak konsumsi, pindah ke peningkatan produktivitas di sektor real, yang berbasis sumber daya alam itu tadi, dan pengelolaan aset publik yang efektif. Harapannya apa tuh kalau fokusnya geser? Harapannya, ya kalau sumber daya alam ini dikelola dengan benar, dengan baik, hasilnya itu bisa signifikan buat menopang APBN. Ini kan bisa mengurangi tekanan pada pajak konsumsi. Bisa jaga daya beli masyarakat berarti ya?
Betul, jaga daya beli, ekonomi jadi lebih stabil, dan secara nggak langsung, ini juga bisa meningkatkan wibawa pemerintah. Karena negara kelihatan hadir mengelola aset bersama untuk kepentingan bersama. Oke, oke. Jadi kesimpulannya nih, ada pertanyaan yang cukup mendasar ya tentang model ekonomi kita selama ini. Kayaknya kok sulit ya membayangkan Indonesia bisa jadi negara adidaya, jadi kekuatan ekonomi besar, kalau terus-terusan ngandelin pajak dari rakyat sebagai sumber utama, sementara harta karunnya sendiri, sumber daya alamnya, belum dikelola maksimal buat publik. Betul sekali. Dan ini mungkin ya membawa kita pada satu refleksi penting nih buat Anda semua yang mendengarkan. Dengan potensi alam yang segitu melimpahnya, yang luar biasa ini, menurut Anda, seperti apa sih struktur ekonomi Indonesia yang paling ideal? Bagaimana caranya kita menyeimbangkan peran pengelolaan aset publik oleh negara dengan peran pajak, supaya kesejahteraan rakyat itu benar-benar bisa tercapai tanpa harus membebani mereka secara berlebihan gitu. Ini pertanyaan besar kayaknya buat masa depan ekonomi bangsa kita. Akhirnya selesai sudah podcast pada tema menarik ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.